Jadi dari awal masalah ini sebetulnya bukan sekedar soal siapa yang ributnya, kan itu dari zaman Soeharto udah dibikin. Ya jangan-jangan juga Pati Gajah Mada udah berpikir untuk reklamasi. Itu dasarnya. Tapi bagi saya sebetulnya bukan itu yang menarik tuh. Debat tadi soal teknikalitas hukum positif itu publik nggak ingin lihat itu. Publik ingin lihat variabel lain, yaitu keadilan dalam kasus IKTP. Publik ingin lihat kalau misalnya jaket orange itu dipasangkan pada Novanto, maka seharusnya bukan sekedar pada Novanto, karena jaket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah, baru disebut orange itu. Maksud Anda tadi itu bahwa kalau Setia Novanto dikenakan baju orange, tidak hanya dia harus baju orange, banyak yang lain. Iya. Karena antara merah dan kuning. Ya, itu. Siapa yang Anda maksud? Saya nggak mau menyebut warna jasnya, saya cuma mau bilang bahwa warna orange itu adalah gabungan antara kuning dan merah, baru jadi warna orange itu. Oke. Kalau udah saya boleh pulang nih. Tunggu dulu, nanti mana tahu ada yang bertanya. Oke. Itu aja dalilnya. Oke, walaupun yang terakhir itu sulit. Kalau lukisan abstrak itu. Oke, teman-teman, karena tadi saya mempersiapkan teks, tapi dia jatuh, saya nggak tahu di mana. Visi itu adanya di kepala, bukan di teks itu. Saya mau terangkan kedangkalan itu dengan cepat beredar di sosial media, real time. Ini mungkin strukturnya salah tempat, sehingga timbul tweet semacam ini. Ahli filsafat yang katanya hebat seperti Rocky Gerung satu kubu dengan John Roo. IQ-nya lebih bagus orang yang telanjang mau masuk istana. Lalu di komentar, iya, IQ-nya cuma 50 tuh. Macam-macam komennya. Padahal saya duduk di sini, saya nggak tahu John Roo sebelah kanan saya apa sebelah kiri saya tuh. Saya nggak pernah tahu. Nama saya ada di sini ditulis, maka saya ambil tempat duduk ini. Kalau saya boleh pilih, saya akan duduk di samping Grace Natali. Karena dia orang pertama yang menyelami saya waktu saya masuk ruangan ini. Bukan karena dia ketua partai. Kalau dia bilang saya IQ-nya 50, saya bilang kalian IQ-nya 200. Digabung satu kolam. Jadi ini bermain-main di dalam retorik. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ELC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Padahal sebenarnya menurut saya hari ini dan seluruh rakyat Indonesia pasti tahu yang arogan itu justru Bapak. Saya mau sebut saya tidak. Bapak arogan, kenapa? Karena Bapak merasa pinter sendiri dan Bapak sok tahu. Bapak merasa dekat dengan SBY, Bapak merasa dekat dengan Megawati, sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar, Pak. Yang benar? Iya, Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika Jokowi, maaf ya. Yang bisa mengurus Jakarta, potensial untuk mengurus NKRI. Tetapi ibu kota Jakarta adalah Tanah Abang. Yang mampu mengurus Tanah Abang pasti bisa mengurus Jakarta.
Tapi saya tertarik ini temanya. Anies Baswedan di pusaran bully itu. Saya juga tiap hari dibully itu. Tapi saya nggak pernah anggap itu sebagai siksaan. Saya nggak tahu Anies tersiksa nggak dengan bulian itu. Karena saya anggap yang bully saya tiap hari itu nggak konsisten. Satu waktu saya dibilang ateis, terus dibilang homo, terus dibilang womanizer, itu udah bertentangan tuh, homo ke womanizer itu. Terus impoten segala macam. Jadi terlihat bahwa yang bikin bully ke saya itu nggak ada koordinatornya. Jadi resultantenya 0. Ngaco aja. Tapi Anies kelihatannya ada koordinator bully. Kenapa? Karena saya perhatikan yang bully Anies itu bukan sekedar warga Jakarta. Warga non-Jakarta pun bully Anies. Satu Indonesia bully Anies. Artinya ada konduktornya, ada orkestrasi untuk bully Anies. Ini badut ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullyingnya, ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Supaya kita dapat Monas lain di Jakarta. Bukan sekedar api emas, tapi api akal pikiran. Dengan cara itu, kita akan hentikan Jakarta ini dihuni oleh para badut. Terima kasih. Karena mulut, badan binasa itu. Kendati butut, tapi tetap ingin kuasa itu. Selamat Bung Rogi, perdalami ilmu bacotmu dan semoga mendapat gelar Master of Bacot. Master of Bacot atau Master of Bekicot? Baik, Rogi, terima kasih banyak.